Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Fuad dari Rosyadi akan mereview sebuah paper yang berjudul Mobile Edge Cloud Network Design Optimization karya Alberto Caselli tahun 2017. Nah, sebelumnya saya akan memaparkan outline dari presentasi ini terlebih dahulu. Nah, jadi presentasi ini terbagi menjadi 6 bagian, yaitu yang pertama ada latar belakang, yang kedua ada motivasi dan pentingnya, yang ketiga ada problem statement, yang keempat ada pembahasan metode, yang kelima ada evaluasi, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Untuk latar belakang masalah, di sini yang pertama adalah kebutuhan akan resource dari perangkat mobile yang semakin meningkat. Namun, perangkat mobile di sini memiliki keterbatasan resource. Dalam hal ini, resource yang dimaksud adalah CPU, memori, dan storage. Nah, di sisi lain, teknologi cloud yang sudah ada saat ini sudah sangat berkembang. Jadi teknologi cloud di sini mampu membantu menutupi kekurangan resource pada perangkat mobile. Nah, jadi perangkat mobile dapat melepaskan sebagian atau keseluruhan beban kerja menuju ke cloud server untuk diproses. Nah, namun penggunaan dari cloud di sini masih memiliki kekurangan, yaitu masih memiliki latensi yang tinggi. Nah, oleh karena itu banyak metode yang telah menggunakan cloudlet atau disebut dengan mobile edge computing untuk meminimalkan latensi dan meningkatkan performa. Nah, untuk hal yang dibahas pada paper ini adalah tentang bagaimana mendesain sebuah jaringan mobile edge yang optimal. Nah, untuk motivasi dan pentingnya, di sini yang pertama adalah penggunaan cloud center ini memiliki latensi yang tinggi. Nah, sehingga dari segi performa, cloudlet based ini selalu lebih baik jika dibandingkan dengan cloud based. Nah, yang ketiga, penempatan dari cloudlet ini sangat berpengaruh terhadap performa aplikasi dan quality of experience dari pengguna. Nah, dimana jika kita lihat pada gambar di samping ini, cloudlet yang lebih dekat dengan pengguna ini performanya akan lebih baik daripada jika pengguna harus menghubungi cloudlet yang jauh. Itu. Nah, untuk yang terakhir juga adaptasi dari metode heuristik yang telah ada ini masih belum mampu mendapatkan hasil yang akurat. Selanjutnya untuk problem statement di sini adalah bagaimana mencari desain jaringan yang optimal untuk mengurangi pelanggaran service level agreement atau SLA dari pengguna dengan metode static planning dan dynamic planning dalam lingkupan mobile edge cloud network. Untuk pembahasan metode di sini penulis juga merumuskannya menjadi dua metode utama. Yang pertama adalah static planning, yang kedua adalah dynamic planning. Nah, untuk yang static planning di sini status jaringan dianggap statis dalam waktu tertentu. Selain itu, mobilitas pengguna maupun mobilitas VM di sini tidak diperhitungkan saat merencanakan penempatan cloudlet dan juga pada saat asosiasi API ke cloudlets. Sedangkan untuk dynamic planning di sini mempertimbangkan status jaringan yang dinamis. Nah, selain itu pengguna dapat berpindah tempat, terhubung ke API yang berbeda, dan perubahan beban distribusi jaringan dalam waktu tertentu. Nah, selanjutnya dari metode ini penulis juga merumuskan input, output, dan fungsi objektifnya. Nah, untuk inputnya di sini yang pertama adalah lokasi yang diidentifikasi untuk fasilitas jaringan link yang tersedia dari setiap fasilitas jaringan yang ada. Nah, dalam hal ini fasilitas yang ada itu meliputi AP, aggregation node, dan core node serta cloud. Nah, sedangkan untuk input yang kedua ada cost untuk aktivasi dari aggregation node. Sedangkan outputnya adalah set variabel lokasi dan set variabel topologi jaringan. Sementara fungsi objektifnya di sini adalah meminimalkan biaya untuk semua fasilitas jaringan. Nah, untuk yang pertama mengenai static planning di sini penulis merumuskan 3 constraint utama. Nah, yang pertama adalah menentukan maksimum jumlah panjang link dalam path. Yang kedua, jumlah maksimum total hops dalam path. Yang ketiga adalah maksimum jarak yang diperbolehkan untuk antar node membuat link. Sedangkan untuk dynamic planning di sini juga penulis merumuskan menjadi 3 teknik utama untuk mengatasi problem dynamic planning ini. Nah, yang pertama adalah VM replication. Nah, di sini terjadi sinkronisasi permanen
Dalam hal ini ada sinkronisasi disk dan memori. Nah, sedangkan yang kedua itu adalah VM bulk migration. Dan jadi di sini migrasi keseluruhan VM. Nah, yang ketiga ada VM live migration. Jadi di sini yang dimigrasi hanya sebagian dari memorinya saja. Namun di sini disknya tetap ada sinkronisasi keseluruhan. Untuk algoritma heuristik di sini ada dua, yaitu static dan dynamic, di mana yang static ini untuk proses yang pertama adalah preproses atau pemetaan lokasi, latensi, dan biaya dari setiap link. Yang kedua adalah mencari path menuju cloudlet. Yang ketiga adalah mendapatkan sebuah solusi, dan yang terakhir adalah optimasi solusi dengan linear programming. Nah, bedanya dengan yang dynamic di sini ada proses sinkronisasi di sini. Nah, untuk matriks skenario-nya di sini penulis membaginya menjadi dua parameter. Yang pertama adalah delay untuk mengakses ke cloudlet, yang kedua adalah maksimum traffic dari link yang ada, di mana masing-masing parameter ini terdiri dari 3 kriteria, yaitu strict, mid-level, dan loose. Nah, kemudian untuk evaluasi di sini penulis menggunakan IBM iLog Simplex 12.6 untuk melakukan eksperimennya. Nah, selanjutnya untuk hasil di sini penggunaan static planning cenderung memiliki jumlah cloudlet yang lebih sedikit yang aktif daripada dynamic planning. Namun dari segi pelanggaran SLA di sini dynamic planning mampu menekan hingga angka 0% jika dibandingkan dengan static planning yang cenderung masih tinggi. Untuk kesimpulannya, dalam mendesain jaringan static planning dan dynamic planning, hubungan antara AP dan cloudlet serta routing sangat diperlukan untuk menjaga agar penggunaan resource tidak melebihi batas. Pengujian yang dilakukan dengan mempertimbangkan mobilitas pengguna dan kondisi jaringan yang dinamis dapat mengurangi pelanggaran SLA dari pengguna hingga 20%. Cukup sekian presentasi dari saya. Bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.